Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Upaya Sehat, tempat kita berbagi cerita, ilmu, dan harapan, terutama untuk bapak, ibu, dan seluruh sahabat lansia yang sedang berjuang menjaga kesehatan di usia emas. Saya senang sekali bisa menemani Anda hari ini. Di usia 60 tahun ke atas, tubuh memang mulai berubah, begitu pula dengan cara otak bekerja. Tapi tahukah Anda, menjaga daya ingat bukan hal yang mustahil. Bahkan di usia lanjut, otak kita masih bisa dilatih, dirawat, dan ditajamkan. Di video ini, kita akan membahas dengan cara yang lembut dan bersahabat, bagaimana meningkatkan daya ingat secara alami, tanpa obat mahal, tanpa alat canggih, cukup dengan kebiasaan sehari-hari yang sederhana tapi penuh makna. Jadi, kalau bapak atau ibu sering lupa kunci, lupa nama, atau bahkan lupa kenapa masuk ke dapur, tenang, Anda tidak sendiri. Dan kabar baiknya, ada banyak cara untuk memperbaikinya. Siapkan teh hangat Anda, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai perjalanan ini bersama. Karena usia bukan akhir segalanya, justru bisa menjadi awal dari hidup yang lebih bermakna. Pernahkah bapak atau ibu merasa berdiri di depan lemari es, tapi lupa kenapa tadi ke dapur? Atau sedang asyik ngobrol, tiba-tiba tidak ingat nama orang yang sudah sering kita temui? Atau mungkin merasa semakin sulit mengingat jadwal, padahal dulu kita terkenal paling rapi dan terorganisir. Jika itu pernah terjadi, tenang, Anda tidak sendiri. Di usia 60 tahun ke atas, perubahan pada daya ingat adalah hal yang sangat umum. Otak kita, seperti halnya persendian, otot, dan penglihatan, juga mengalami proses penuaan. Tapi jangan buru-buru menyerah. Menjadi pelupa bukan berarti kita harus menerima bahwa pikiran kita akan terus menurun. Justru sebaliknya, ada banyak cara agar otak tetap tajam dan ingatan tetap kuat. Bahkan sampai usia 70, 80, bahkan lebih. Hal pertama yang perlu kita ubah adalah cara pandang kita terhadap otak sendiri. Kebanyakan orang menganggap otak sebagai mesin kalau sudah tua, ya rusak. Tapi itu tidak benar. Otak lebih mirip seperti otot. Ia bisa dilatih, ia bisa dijaga. Dan kalau kita memberinya perhatian, ia akan tetap bekerja dengan baik. Salah satu bentuk perhatian terbaik yang bisa kita berikan untuk otak adalah gerakan. Ya, bergerak. Sesederhana berjalan kaki keliling halaman setiap pagi, atau mengikuti senam ringan di ruang tamu, atau naik turun tangga pelan-pelan tanpa tergesa. Aktivitas fisik ternyata sangat erat kaitannya dengan kesehatan otak. Saat tubuh bergerak, darah mengalir lebih lancar ke otak, membawa oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan oleh sel-sel otak untuk bekerja. Bahkan dalam banyak penelitian, lansia yang rajin bergerak memiliki risiko lebih rendah mengalami penurunan daya ingat. Tidak perlu maraton, tidak perlu ikut fitness. Yang penting, rutin dan konsisten. Karena otak sangat menyukai kebiasaan baik. Lalu kita masuk ke hal kedua yang sering diabaikan. Makanan. Banyak orang fokus menjaga jantung dan gula darah melalui makanan, tapi lupa bahwa apa yang kita makan juga sangat memengaruhi kemampuan otak. Coba perhatikan menu harian kita. Apakah sudah cukup asupan ikan berlemak seperti salmon, tuna, atau sarden? Ikan-ikan ini kaya omega 3, lemak sehat yang sangat penting bagi sel-sel otak. Atau buah-buahan seperti blueberry, yang tinggi antioksidan dan bisa membantu memperlambat penurunan kognitif. Sayuran hijau seperti bayam, brokoli, dan kale juga penting. Mereka mengandung vitamin dan mineral yang mendukung fungsi otak dan menjaga kejernihan pikiran. Bahkan kunyit, rempah yang biasa kita pakai di dapur, ternyata punya kandungan kurkumin yang bisa mengurangi peradangan di otak. Dan satu hal lagi yang sering disepelekan, air putih. Dehidrasi ringan saja bisa membuat otak terasa lambat, kepala terasa berat, dan sulit konsentrasi. Di usia 60 tahun ke atas, rasa haus tidak selalu terasa kuat, tapi itu bukan berarti tubuh tidak butuh cairan. Minumlah secara teratur meski tidak merasa haus. Bawa botol kecil saat beraktivitas. Ingatkan diri sendiri, minum itu juga bentuk mencintai otak kita. Namun,
menjaga daya ingat tidak hanya soal makanan dan gerak. Ada satu hal lagi yang sangat penting, bahkan lebih dalam. Menjaga rasa ingin tahu. Banyak dari kita setelah pensiun atau setelah anak-anak tumbuh dewasa, mulai merasa hidup jadi datar. Tidak ada lagi yang menantang. Tidak ada lagi yang membuat penasaran. Padahal, rasa ingin tahu adalah bahan bakar bagi otak. Maka, jangan berhenti belajar. Tidak harus belajar yang rumit. Cukup dengan membaca koran, mendengarkan podcast kesehatan, menonton video edukatif seperti ini, atau ikut kelas keterampilan di komunitas lansia. Anda juga bisa mencoba permainan otak seperti teka-teki silang, catur, atau sekadar mengingat ulang kenangan masa kecil sambil bercerita ke cucu. Setiap kali kita memberi otak tantangan baru, kita sedang membuka jalan bagi koneksi baru di dalamnya. Kita sedang memperpanjang masa hidup ingatan kita sendiri. Dan satu hal yang seringkali paling berdampak, tapi jarang dibahas, adalah rasa percaya diri. Banyak orang tua yang mulai merasa tidak berguna karena sudah tidak produktif seperti dulu. Padahal justru di usia inilah kita bisa memberi yang terbaik, pengalaman, nasihat, ketenangan, dan kasih sayang yang tulus. Daya ingat bisa tetap tajam jika hati tetap semangat. Seseorang yang merasa hidupnya berarti lebih kecil kemungkinannya mengalami penurunan kognitif. Maka, jangan biarkan perasaan, sudah tua, tak bisa apa-apa, meracuni pikiran. Sebaliknya, katakan pada diri sendiri, saya masih bisa belajar, saya masih bisa berubah, dan saya masih bisa memberi. Karena daya ingat bukan sekadar tentang otak yang bekerja, tapi tentang hati yang tetap hidup. Sampai di sini kita sudah belajar bahwa tubuh, makanan, dan semangat belajar adalah fondasi yang kuat untuk menjaga daya ingat. Tapi ini baru permulaan, my lord. Di bagian berikutnya, kita akan menyentuh hal-hal yang lebih dalam tentang tidur, emosi, dan makna hidup yang ternyata tak kalah penting dalam menjaga kejernihan pikiran di usia senja. Jangan lewatkan bagian berikutnya. Dan jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan bagikan ke orang tua, saudara, atau teman yang sedang menjalani masa pensiun. Karena merawat ingatan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai. Kita sudah membahas pentingnya bergerak, makan sehat, dan menjaga rasa ingin tahu untuk melatih daya ingat di usia lanjut. Tapi tahukah Anda, ada hal-hal yang tidak terlihat, namun sangat memengaruhi ingatan kita. Ia tidak bisa diukur dengan timbangan, tidak bisa dilihat dengan mata, tapi sangat terasa dampaknya dalam hidup sehari-hari. Salah satunya adalah tidur. Banyak orang mengira tidur hanyalah waktu tubuh beristirahat, tapi di dalam otak, saat kita tidur, justru terjadi aktivitas yang luar biasa. Otak seperti sedang membersihkan rumah, menyingkirkan racun, merapikan kenangan, dan menyimpan informasi penting ke tempat yang tepat. Jika tidur kita terganggu, proses itu pun terganggu. Dan pada usia 60 tahun ke atas, masalah tidur sering kali muncul. Susah tidur, sering terbangun di malam hari, atau bangun terlalu pagi, dan sulit tidur kembali. Jika itu sering terjadi, maka pelan-pelan ingatan pun akan terganggu. Kita jadi mudah lupa, susah fokus, bahkan emosi pun jadi tidak stabil. Solusinya bukan obat tidur. Justru yang lebih penting adalah membentuk rutinitas tidur yang sehat. Tidurlah di jam yang sama setiap malam. Hindari cahaya terang dari layar TV atau ponsel 1 jam sebelum tidur. Ciptakan suasana kamar yang tenang dan nyaman. Minum air hangat atau susu hangat sebelum tidur bisa membantu. Dan yang paling penting, usahakan agar hati tenang sebelum memejamkan mata. Karena di balik tidur yang nyenyak, ada ketenangan jiwa yang mendalam. Dan ini membawa kita ke hal berikutnya, yang seringkali terlupakan. Emosi. Ya, emosi. Perasaan yang kita alami setiap hari punya dampak besar terhadap kesehatan otak. Emosi negatif seperti stres, kecemasan, marah yang dipendam, atau kesepian, ternyata bisa melemahkan daya ingat. Otak kita seolah tidak diberi ruang untuk bernapas. Ia dipenuhi kabut dan tekanan,
sehingga sulit mengakses informasi yang sebetulnya sudah tersimpan. Itulah mengapa banyak lansia merasa semakin mudah lupa ketika mereka sedang stres, merasa tidak didengar, atau terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak bisa mereka ubah. Sahabat sehat, jika Anda merasa demikian, tarik napas dalam. Tidak apa-apa merasa lelah, tidak apa-apa merasa sedih. Kita ini manusia. Tapi yang penting, jangan simpan semuanya sendiri. Berceritalah dengan pasangan, anak, cucu, teman. Atau jika tidak ada yang bisa mendengar, menulislah. Tumpahkan isi hati dalam buku harian. Emosi yang diungkapkan akan lebih ringan daripada yang dipendam. Dan otak pun bisa bekerja lebih baik saat hati terasa lapang. Kemudian, mari kita bicara tentang hal yang terdalam. Makna hidup. Banyak lansia yang merasa daya ingatnya melemah bukan karena faktor fisik atau medis, tapi karena kehilangan arah. Setelah pensiun, setelah anak-anak pergi, setelah pasangan tiada, mereka merasa tak lagi dibutuhkan. Padahal otak kita butuh alasan untuk terus bekerja. Ia seperti mesin yang harus punya tujuan. Maka pertanyaannya bukan hanya, apa yang harus saya lakukan agar tidak cepat lupa? Tapi juga, untuk apa saya ingin tetap mengingat? Apakah untuk mengenang masa-masa indah bersama keluarga? Untuk terus menjadi tempat bertanya cucu-cucu kita? Untuk menuliskan kisah hidup agar tidak hilang begitu saja? Atau mungkin untuk tetap bisa mengenali wajah orang-orang yang kita cintai setiap hari? Makna, hidup memberi tenaga luar biasa bagi ingatan. Saat seseorang merasa hidupnya masih berarti, otaknya akan berusaha bertahan. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Ia akan mencari cara untuk tetap bekerja. Dan itulah keajaiban manusia. Meski usia bertambah, tapi harapan tidak pernah habis. Lalu, jangan lupakan kekuatan doa. Bagi kita yang beriman, tidak ada kekuatan sebesar doa yang dipanjatkan dengan hati tenang. Doa bukan hanya permintaan, tapi bentuk meditasi yang paling kuat. Saat kita berdoa, kita berhenti sejenak dari kekacauan dunia, menyambungkan diri pada Yang Maha Mengatur. Dalam keheningan doa, otak bisa istirahat, jiwa bisa tenang, dan kenangan pun bisa kembali hadir satu demi satu. Bapak, Ibu, sahabat sehat yang saya hormati. Meningkatkan daya ingat di usia 60 bukan sekadar soal ilmu kedokteran. Ia adalah seni merawat hidup, menyentuh tubuh, pikiran, dan jiwa secara bersamaan. Karena manusia bukan hanya makhluk fisik, tapi juga makhluk penuh cerita, emosi, dan cinta. Jadi mulai hari ini, jangan berkata, saya sudah tua, saya memang pelupa. Tapi katakan, saya sedang belajar mencintai otak saya lebih baik. Jika Anda merasa video ini memberi manfaat, jangan sungkan untuk membagikannya ke orang tua, saudara, atau tetangga. Tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Di channel Upaya Sehat, kami percaya, sehat bukan hanya tentang umur panjang, tapi tentang hidup yang bermakna hingga akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.